Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal temukan sekurang-kurangnya 3 contoh dari struktur obat di mana rantai karbonnya dapat bereaksi sehingga mempengaruhi kinerja efikasinya. Senyawa yang pertama saya ambil dari senyawa lidokain atau dikenal juga sebagai senyawa silokain dan lignokain. Senyawa lidokain merupakan obat yang digunakan untuk mematikan jaringan pada area spesifik dan untuk mengobati ventrikel takikardia. Farmakologi dari lidokain adalah dengan memblokade kanal natrium sehingga mencegah kondisi impuls. Lidokain memiliki bagian limfofilik atau cincin aromatik yang dihubungkan dengan bagian hidrofilik melalui rantai amide. Bagian limfofilik ini meningkatkan potensi dan durasi serta mempengaruhi mekanisme kerja lidokain. Lidokain ini biasanya tersedia dalam bentuk garam, yaitu lidokain HCl. Selain itu, lidokain kerap kali dikombinasikan dengan epinefrin untuk memperpanjang durasi anestesi lokal. Ketika digunakan sebagai injeksi lokal, lidokain ini biasanya mulai bekerja dalam waktu 4 menit dan berlangsung sekitar setengah jam atau sampai 3 jam. Lidokain ini juga dapat diterapkan secara langsung ke kulit pada kasus mati rasa. Peningkatan pada panjang rantai hidrokarbon senyawa lidokain ini akan meningkatkan durasi penggunaan obat pada mata, sehingga akan meningkatkan efikasi dari lidokain itu sendiri. Senyawa yang kedua adalah prometazin. Prometazin merupakan obat untuk meredakan reaksi alergi, mabuk perjalanan, mual, dan muntah, serta insomnia. Obat ini juga dapat digunakan sebagai obat penenang sebelum prosedur medis tertentu. Prometazin termasuk ke dalam golongan obat penotiazin yang memiliki efek anti-alergi atau antihistamin. Sebagai antihistamin, obat ini bekerja dengan cara menghambat reaksi histamin sehingga bisa meredakan gejala akibat reaksi alergi. Prometazin memiliki aktivitas utama atau efek terapiknya adalah antihistamin dengan efek sampingnya berupa antikolinergik dan antipsikotik. Berikutnya dimodifikasi dengan cara homoglasi dengan ditambahkan 1 metil, jadi yang sebelumnya hanya metil dihomologasi menjadi etil, seperti ditunjukkan pada lingkaran merah di gambar berikut. Senyawa hasil homologasi adalah etopromazin dengan efek terapiknya adalah efek samping senyawa yang sebelumnya yaitu antikolinergik dengan efek samping adalah antihistamin dan antipsikotik. Senyawa yang ketiga adalah tolbutamin. Tolbutamin adalah obat penghambat saluran kalium generasi yang pertama. Obat hipoglikemik oral sulfonylurea. Tolbutamin sendiri adalah obat yang digunakan dengan pola makan dan olahraga yang sesuai untuk mengontrol gula darah yang tinggi pada orang dengan diabetes tipe 2. Obat ini juga dapat digunakan bersama obat-obat lainnya sesuai dengan penderita diabetes. Obat tolbutamin ini berfungsi untuk mengontrol gula darah yang tinggi dan membantu mencegah kerusakan ginjal, kebutaan, masalah syaraf, kehilangan anggota gerak, dan masalah fungsi seksual. Kontrol diabetes yang sesuai dapat juga untuk mengurangi risiko terkena serangan jantung dan stroke. Tolbutamin termasuk ke dalam kelas obat-obatan yang dikenal dengan sulfonylureas. Obat ini bekerja dengan cara menyebabkan pelepasan insulin tubuh alami dan dapat membantu mengembalikan respon tubuh yang sesuai terhadap insulin. Tolbutamin mudah terdegradasi sehingga bekerja dengan aksi yang pendek. Setelah dimodifikasi atau mengubah karbonil menjadi klorida dan memperpendek rantai hidrokarbon di bagian bawahnya menjadi kloropropamid. Dengan aktivitas yang sama, tolbutamin dapat bekerja lebih panjang karena dapat tahan terhadap reaksi oksidasi pada saat proses metabolisme.